Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Indrawati dari 12 IPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, materi ini berkaitan sama materi turunan fungsi aljabar. Jadi sebelum itu kita perlu ingat sedikit tentang turunan fungsi aljabar. Jadi di sini udah ada Y sama dengan AX pangkat N. Masih ingat kan cara mencari turunannya? Jadi pertama, untuk mencari Y aksen X-nya, kita perlu kaliin pangkatnya sama koefisiennya. Atau kita tulis aja A kali N, terus X kita tulis, habis itu pangkatnya atau N-nya itu kita kurang 1. Udah, kayak gitu. Nah, sekarang konsep dasarnya di sini ada sin konstan. Jadi ini konsep dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk Y sama dengan sin X, kalau kita turunkan itu Y aksennya sama dengan cos X. Ya. Cos X kalau kita turunkan Y aksennya itu min sin X. Kalau tan X itu turunannya adalah secant kuadrat X. Nah, jadi ini konsep dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, selain itu ada juga aturan dari turunan fungsi trigonometri. Nah, pertama itu ada aturan perkalian. Nah, misalnya Y sama dengan U kali V, itu kalau diturunkan jadinya, nah ini perkaliannya, misalnya Y sama dengan U kali V, itu kalau kita turunkan jadi U aksen V ditambah U V aksen. Nah, kalau pembagian itu kalau kita turunkan jadinya U aksen V tambah U V aksen per V kuadrat. Jadi ini konsep dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, kalau tadi kan koefisiennya cuma bervariabel 1, cuman X aja. Jadi sekarang kita mau coba kembangin. Misalnya Y sama dengan sin kita misalkan Y sama dengan sin fx. Nah, gimana cara mencari turunannya? Pertama kita turunkan dulu sudutnya. Jadi Y aksen sama dengan F aksen X, terus kita kali sama turunan dari sin cos, terus kita tulis sudutnya. Nah, kayak gitu. Ini aku kasih contoh satu ya. Misalnya Y sama dengan sin 2x plus 3. Nah, kita turunkan dulu sudutnya. Nih, 2 kali pangkat 1 jadi 2. Terus turunan dari sin cos 2x plus 3. Kayak gitu. Nah, terus gimana kalau Y sama dengan cos fx? Nah, caranya sama aja. Ini kita turunkan dulu sudutnya. Ini sudutnya kita turunkan, jadinya Y aksen sama dengan F aksen X. Nah, di situ kita cari turunan dari cosnya. Min sin kan, jadi min sin ini, terus kita masukin sudutnya. Gitu. Contohnya
cos 2x kuadrat min x. Nah, gimana cara cari turunannya? Y aksen sama dengan, turunkan dulu sudutnya, 2 dikali sama pangkatnya, jadi 4x min x. Terus turunan dari cos min sin, kita masukin sudutnya. Terus ini kan bisa kita kali, jadi min dikali 4x, jadi min 4x kali min positif. Nah, sekarang kita coba kalau Y sama dengan tan fx. Y sama dengan cara mencari aksennya sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Mana pertama kita cari turunan dari sudutnya dulu. Jadi Y aksen sama dengan F aksen turunan dari tan secant kuadrat F x. Nah, contoh ya. Y sama dengan tan Nah, gimana cara mencari turunannya? Sama aja. Kita cari dulu turunan dari sudutnya. 2, ini koefisiennya 2, kita kali sama pangkatnya. Nah, 2 kita kali 3 jadi 6. X nya kita tulis, pangkatnya kita kurang 1 ya, jangan lupa. Jadi 3 kurang 1 sama dengan 2, jadi 6x kuadrat. Turunan dari tan secant kuadrat, kita masukin lagi sudutnya, 2x pangkat 3 min 5. Udah, sekarang kita beralih ke contoh soal pertama. Turunan pertama dari Y sama dengan sin akar 2x. Nah, kayak yang udah kita bahas, Y sama dengan sin akar 2x. Nah, yang kita turunkan terlebih dahulu pasti sudutnya. Jadi ya, X sama dengan ini akar 2x, ini pangkatnya sama dengan pangkat 1, ya kan? Jadi karena pangkat 1, kita cukup tulis koefisiennya aja. Kenapa? Karena kalau kita coba ya, 2 kali 1, 2, terus x nya ini jadinya pangkat 0, karena kan n nya kita harus kurangin 1 kan. Jadi kalau 1 kurang 1, 0, jadinya x pangkat 0. Jadi kita cukup tulis koefisiennya aja gitu. Nah, terus turunan dari sini tuh cos, jadi dikali cos, dan kita tulis sudutnya tetap 2 akar 2x. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada fx sama dengan 3 cos 6 min 3x. Nah, berapakah turunannya gitu kan? Jadi f aksen x sama dengan, seperti biasa kita turunkan dulu sudutnya. Nih, ada min 3x. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, kalau misalnya ini kan sama dengan pangkat 1 gitu kan.
Jadi tadi kita udah bahas kalau pangkat 1 berarti kita tulis koefisiennya aja, ya kan? Jadi min 3. Terus kita kali sama koefisien dari cosnya itu sendiri, yaitu 3. Nah, 3, ya kan? Habis itu baru deh kita cari turunan dari cosnya. Turunan dari cos kan min sin. Jadi ini min di depan, terus sinnya. Habis itu baru deh taruh sudutnya. Nah, itu baru ini kita kalikan jadi 39 sin 6 min 3x. Udah. Nah, di soal ketiga ini ada y sama dengan 2 cos x pangkat 2 min 2x. Maka berapa dy per dx nya? Dy per dx itu sama dengan y aksen. Jadi kita turunkan sudutnya. Ini sama dengan 1 ya di sini. Jadi itu 2x min di sini sama dengan pangkatnya 1 ya. Nah, kalau pangkat 1 berarti kita tulis koefisiennya aja, yaitu min 2. Terus di sini ada koefisien dari cosnya, jadi kita tulis. Terus baru kita cari turunan dari cosnya, itu min sin. Jadi di sini min, di sini kita tulis sin, terus kita masukin lagi sudutnya. Jadi nah, baru deh kita hitung min 2 kali 2x sama dengan Nah, sekarang di soal nomor 4, jika fx sama dengan tan akar x, maka f aksen x sama dengan berapa? Nah, di sini sudutnya itu berbentuk akar ya. Nah, kalau berbentuk akar, kita bisa ubah dia jadi pangkat pecahan gitu. Kayak ini kan sudutnya akar x ya. Ini akar x, itu kita ubah jadi x sama dengan 1/2. Ini kan akar 2. Kalau udah begini, baru kita turunin. Nah, pakai rumus awal tadi. Ini an x n min 1, ya kan? Nah, jadi ini kita anggap di sini ada 1 ya. Nah, jadi kita kali sama pangkatnya. Pangkatnya kan setengah, jadi 1 dikali setengah sama dengan setengah. Nah, setengah. Terus x. Nah, pangkatnya kita kurang sama 1, ya kan? Jadinya setengah x min 1/2, ya kan? Bener gak sih? Iya, bener. Nih, setengah x min 1/2, ya kan? Nah, kalau pangkatnya itu min, berarti kan dijadiin kayak 1/, gitu kan? Nih, 1/setengah x gitu. Bener kan? Nah, kalau kayak gini, x nya kita balikin lagi ke sini. Sorry, maksudnya ini ya. Nah, ini x nya ini kita balikin lagi ke sini. Jadi 1/setengah akar x. Kelihatan nggak? Ya, itu. Nah, jadi ini kita udah ketemu turunan dari akar x ini ya. Sekarang kita balikin lagi ke sini. Oke.
Terus turunan dari tan secant kuadrat kan, secant kuadrat, terus sudutnya awal akar X. Nah, udah kayak gitu hasilnya. Nah, jadi sekian kurang lebih penjelasan dari aku tentang turunan fungsi trigonometri. Apabila ada kesalahan, mohon dibantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.